Ya, saudara, kita akan mulai dengan pengertian yang dibagikan oleh John Calvin mengenai bagaimana manusia dapat mengenal Allah. Nah, di dalam buku Institutio, Calvin menanyakan tentang ini. Apakah benar kalau kita tanya tentang apakah Allah? Gak bisa, saudara gak bisa berspekulasi tentang Allah. Ini penekanan yang sangat jelas dari John Calvin. Dia mengkritik semua usaha untuk berspekulasi tentang siapa Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa berspekulasi tentang siapa Allah. Kita harus kembali ke firman-Nya. Dan Calvin memberikan pemikiran bahwa kalau kita mau kembali kepada firman, maka kita harus mendekati atau membaca firman, membaca Alkitab dengan cara yang benar. Cara yang tidak dikacaukan oleh filosofi yang kacau, juga cara yang tidak dikacaukan oleh tendensi kita yang seringkali menjauhkan kita dari pesan utama dari kitab suci. Jadi Calvin memulai dengan menanyakan tentang bagaimana kita mengenal Allah. Mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Apakah kita mengenal Allah dengan coba berteori tentang dia, coba mencari tahu seperti apa dia, lalu kita coba diskusikan dan akhirnya ketemu teori? Tidak. Kita hanya mungkin mengenal Allah melalui cara Allah menyatakan dirinya. Maka bagi Calvin, mengenal Allah itu tidak bisa dimulai dengan pertanyaan, apakah Allah? Apakah Allah itu? Gitu. What is God? Nah, bagi Calvin, kalau kita tanya, what is God? Apakah Allah itu? Kita akan main-main dengan spekulasi yang gak berguna. Gak ada gunanya bahas ini. Tapi Calvin mengatakan, kalau pertanyaan ini salah, maka pertanyaan yang lebih tepat untuk mengenal Allah adalah menanyakan, apa yang pantas atau apa yang layak untuk diberikan kepada Allah sebagai penjelasan dari naturnya. Jadi kita mau tahu apakah yang pantas untuk dikenal dari Allah sebagai naturnya. Nah, ini pertanyaan yang bagi Calvin masih lebih mungkin. Karena kita akan berusaha untuk menjelaskan tentang Allah melalui cara berpikir kita. Dan kita coba untuk memberikan atau mendedikasikan diri di dalam perenungan kita. Untuk memberikan kepada Allah atau memberikan penjelasan tentang Allah lewat kalimat-kalimat yang sesuai dengan siapakah Allah. Nah, Allah menyatakan diri dan sebab itu kita coba pahami pernyataan diri Allah itu dengan segala terminologi, kemampuan berbahasa, dan juga istilah yang paling mungkin untuk membuat kita mengenal Allah dengan tepat. Nah, jadi saudara, Calvin tidak menolak usaha untuk membahasakan Allah dengan cara teologi misalnya. Ini salah satu isu yang coba diangkat oleh Calvin juga. Kalau Tuhan sudah memberikan firman-Nya, Tuhan sudah memberikan kitab suci. Kenapa kita harus pakai teologi? Kenapa kita tidak langsung baca Alkitab dan mengatakan, nih Allah mengatakan demikian. Calvin mengatakan itu tidak bisa dilakukan tanpa menjadi salah. Saudara harus berusaha untuk memberikan batasan, kata Calvin, supaya pikiran kita yang terlalu kreatif, ini kreatif dalam pengertian buruk ya, terlalu gampang menerawang kemana-mana, terlalu gampang salah mengerti, terlalu gampang menjadi begitu percaya diri, mampu untuk memberikan definisi yang jelas tentang Allah. Nah, itu yang dicegah oleh teologi yang benar. Jadi bagi Calvin, teologi yang benar itu akan mengarahkan saudara dan saya kepada pengertian yang benar tentang siapakah Allah berdasarkan apa yang Allah nyatakan dari kitab suci. Sehingga kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mencegah kesalahan berpikir waktu baca Alkitab. Saudara, kesalahan berpikir atau teologi yang ngawur, kalau kita mau bilang, teologi yang ngawur itu tidak muncul dari spekulasi pikiran saja. Tapi teologi yang kacau itu muncul dari spekulasi yang berlebihan untuk menafsirkan Alkitab. Kita pakai teori kita yang terlalu berlebihan, lalu coba baca itu di dalam Alkitab. Nah, ini membuat kita salah mengenal Allah. Maka bagi Calvin sangat perlu untuk gereja bergumul, merenung, bergumul, berdiskusi, berdebat bahkan kalau perlu. Untuk menentukan jalur mana yang boleh kita ambil untuk mengenal Allah. Nah, maka dia langsung membahas setelah mengatakan apakah Allah itu, pertanyaan salah. Nggak bisa bahas dari sini. Tapi kita akan coba masuk dalam pengertian apa yang pantas untuk kita berikan untuk menjelaskan naturnya Allah. Seperti apakah Allah? Bagaimana kita mengenal Dia?
Dan dia coba mengambil dari tradisi para bapak gereja dan juga dari tradisi abad pertengahan mengenai bagaimana mengenal natur Allah. Dan dia mengatakan untuk kita bisa mengenal natur Allah, kita harus memakai kesadaran bahwa Allah adalah Allah yang tidak bisa dikenal karena dua hal. Nah ini yang kita kenal dengan sesuatu yang disebut dengan apofatik teologi. Apofatik teologi. Artinya adalah saya tidak mungkin kenal siapa Allah kecuali pakai via negativa atau perkataan atau penjelasan yang tidak bisa memberikan definisi yang jelas, namun bisa memberikan pengertian yang membuat kita tahu Allah itu bukan apa gitu ya. Nah bagi Calvin dua hal yang ditekankan ketika saudara mau coba kenal Allah adalah secara negatif bahwa Allah itu tidak terbatas. Nah saudara, ini tentu sesuatu yang kita sulit mengerti ya. Siapakah Allah? Allah tidak terbatas. Allah tidak bisa dibatasi. Allah tidak bisa kita pikirkan sebagai yang terbatas. Dan kalau saudara mau memberikan definisi yang clear, yang jelas, itu hanya mungkin diberikan kepada sesuatu yang saudara bisa pahami secara terbatas. Saudara tidak bisa melakukan ini kepada Allah. Sebenarnya sebelum Calvin, tema ini sudah banyak dibahas. Contoh yang paling jelas adalah ketika yang paling dekat dengan Calvin adalah ketika misalnya salah satu yang terkenal Thomas Aquinas berusaha untuk memberitahukan kepada kita bahwa Allah melampaui segala kategori logis yang kita bisa kenakan kepada ciptaan. Kita tidak bisa mengenakan segala sesuatu yang bersifat atribut atau bersifat penjelasan kepada Allah seperti kita bisa melakukannya kepada ciptaan. Jadi Allah melampaui hal-hal yang kita bisa definisikan secara terbatas itu. Allah melampaui segala batasan. Lalu selain itu Allah juga adalah roh. Dan Allah adalah roh. Ini berarti kita tidak bisa memahami dia seperti kita memahami hal-hal yang bersifat fisik atau materi. Allah bukan keberadaan yang dikurung oleh materi atau Allah bukan keberadaan yang bisa didefinisikan secara material. Dia bukan materi, kita tidak bisa mengatakan Allah itu terdiri dari unsur apa misalnya, nggak bisa. Kita juga tidak bisa mengatakan berapa banyak dari unsur itu ada pada Allah, berapakah masanya dia, atau berapa luas, atau berapa besar, atau di mana dia berada. Itu nggak bisa kita polakan, nggak bisa kita pahami. Nah maka Allah itu tidak terbatas dan Allah itu roh. Nah saudara tentu ya Calvin membicarakan tentang ini bukan berarti satu-satunya kemungkinan kita untuk mengenal natur Allah itu dengan cara ini, bukan. Tapi Calvin berusaha untuk memberikan penjelasan untuk nanti masuk ke dalam pengertian Tritunggal. Jadi Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas dan Allah itu adalah yang roh adanya. Namun Calvin mengatakan selain hal-hal yang bersifat negatif, ada hal yang jelas kita dapat pahami tentang siapa Allah. Yaitu bahwa Allah adalah Allah Tritunggal. Nah jadi ini hal yang kedua yang dia bahas. Yang pertama yang tidak bisa dibahas, tidak bisa dijelaskan via negativa, yaitu tidak terbatas dan roh, bukan materi. Yang kedua dia mengatakan ada pembahasan yang bisa lebih jelas tentang Allah. Yaitu bahwa Allah adalah Allah yang Tritunggal. Allah kita adalah Trinitarian God, gitu, Allah Tritunggal. Ini pernah dikatakan di abad yang keempat oleh Gregory dari Nazianzus. Dia mengatakan, waktu aku ngomong Allah, yang aku maksud adalah Allah Tritunggal. Yang aku maksud adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku tidak sedang berbicara tentang sebuah keberadaan yang lain, bahwa apa yang aku bicarakan waktu aku bilang Allah adalah Allah Tritunggal. Nah ini sangat tepat didefinisikan oleh seorang namanya B.B. Warfield. B.B. Warfield, mana saya tulis di sini. Benjamin Warfield. Benjamin Warfield mengatakan kalimat yang dia keluarkan waktu dia membahas tentang Calvin, tentang teologi, tentang doktrin Allahnya Calvin. Dia mengatakan bahwa kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, maka ide di dalam kita, our innate idea, ide di dalam kita tentang Allah pasti Tritunggal. Jadi bagi Warfield, alasan kenapa kita sulit melihat Allah sebagai Tritunggal adalah bahwa kita sudah jatuh dalam dosa. Kejatuhan dalam dosa membuat kita tidak lagi mempunyai pemikiran itu, innate idea-nya sudah rusak. Sehingga kita perlu diberikan penjelasan dulu bahwa Allah itu Tritunggal. Namun ketika kita
menyadari bahwa penebusan membuat kita mengenal Allah sebagai Allah Tritunggal, maka kita sadar sebenarnya nggak mungkin manusia, kecuali karena dosa ya, nggak mungkin manusia memikirkan Allah dengan cara yang lain, kecuali bahwa dia adalah Tritunggal. Lalu apa yang dimaksud dengan Tritunggal? Warfield mengatakan yang dimaksud dengan Tritunggal adalah adanya pembedaan antara satunya Allah dan adanya pembedaan personal. Ada 3 persons di dalamnya. Jadi ada kesatuan Allah, God's oneness, dan ada personal differentiation, itu kata Warfield. Jadi ada pembedaan secara person. Ini sesuatu yang innate harusnya. Tapi dosa membuat kita rusak dalam hal ini. Sehingga ketika kita coba memahami natur Allah, kita tidak masuk ke dalam pengertian yang sebenarnya harusnya jelas ini. Nah maka saudara, bukan hal yang aneh ketika kitab suci membahasakan tentang Allah. Seperti menekankan bahwa Allah mempunyai keberadaan yang lebih dari satu. Nanti kita akan lihat ini pada waktunya ya, di pertemuan yang berikut, mungkin di sesi saya yang berikut, mengenai bagaimana kita dapat melihat kitab suci sedang membahasakan dengan caranya sendiri mengenai Tritunggal. Tentu kitab suci tidak memberikan penjelasan seperti Konsili Nikea Konstantinopel gitu ya, bukan. Tetapi Alkitab mempunyai penjelasannya sendiri yang kalau kita tangkap dalam kerangka berpikir Trinitarian, Tritunggal, kita akan lihat bahwa ini adalah hal yang jelas. Bukan mendefinisikan Tritunggal, bukan. Tetapi saudara akan dengan aman mengatakan, ya wajar Alkitab ngomong ini, karena Allahku adalah Allah Tritunggal. Nah maka saudara, kecuali kita tidak menjalani kejatuhan, kita akan kecuali kita berada dalam keadaan yang benar, kita akan sulit untuk memahami Allah sebagai Tritunggal. Dan kecuali kita benar-benar dikembalikan kepada Tuhan oleh Tuhan sendiri, baru kita dapat melihat dia sebagai Allah yang Tritunggal. Nah tetapi dikatakan oleh Calvin bahwa hal kedua tentang Tuhan yang bisa kita kenal tentang naturnya atau tentang siapa Allah adalah bahwa dia itu tidak terbatas, dia adalah roh adanya dan dia adalah Tritunggal. Jadi saudara sebenarnya kita akan mulai dari sini, bukan mencari tentang siapa Tuhan lalu dapat kesimpulan ini, enggak. Bagi Calvin memahami Allah sebagai yang tidak terbatas, sebagai roh dan sebagai Tritunggal adalah titik awal, bukan kesimpulan akhir. Loh, gimana caranya bisa berpikir tentang Allah sebagai Tritunggal, sebagai kesimpulan awal? Saudara kan nggak mungkin dapat mengetahui itu dulu, karena Warfield bilang kita sudah jatuh dalam dosa. Jadi kita perlu membaca kitab suci, baru nanti dapat kesimpulan bahwa dia itu adalah Tritunggal. Tapi saudara yang Calvin mau tekankan adalah, bahwa gereja sudah gumulkan ini, dan memberikan definisi yang jelas tentang siapa Tritunggal, dengan tujuan utama awalnya adalah supaya orang tidak salah mengenal Tuhan yang dari Alkitab. Jadi doktrin Tritunggal dirumuskan dengan cara yang membatasi orang supaya dia tidak keluar kemana-mana waktu baca Alkitab tentang Allah. Sehingga dia tahu, oh Allah itu adalah Allah yang Tritunggal. Apa maksudnya Tritunggal? 1 dalam hal apa? 1 dalam substansi. 3 dalam hal apa? Dalam hal persons, di dalam hal pribadi. Nah pembacaan ini, penjelasan dan juga definisi yang diberikan tentang Tritunggal adalah supaya orang tidak jatuh ke dalam 2 ekstrim yang waktu itu dianggap sangat-sangat kacau. Ya sampai sekarang pun dianggap sangat kacau. Sehingga manusia dapat mempunyai arah waktu dia baca Alkitab, dia tidak dengan pikiran kreatif yang kacau menjelaskan tentang Tuhan. Nah saudara kalau kita lihat di dalam abad-abad awal, abad kedua, ketiga, kita lihat kekacauan dari ajaran Gnostikah, atau juga dari ajaran-ajaran campuran antara agama Kristen dengan kepercayaan lain. Itu membuat orang sangat kreatif di dalam merumuskan tentang siapa Tuhan Yesus atau siapa Allah, atau bagaimana relasi antara Bapa, Roh Kudus, Yesus Kristus. Sehingga perlu doktrin yang jelas yang sudah digumulkan oleh gereja sebagai pembatas sehingga orang tidak liar dan jatuh ke dalam kesalahan waktu mengenal Allah. Maka bagi Calvin, Allah adalah tidak terbatas, Allah adalah roh, Allah adalah Tritunggal. Kecuali kita mengenal Allah seperti ini, maka kita akan jatuh dalam kesalahan. Kalau kita mengenal Allah dalam batasan ini, di dalam pengertian ini, baru kita bisa maju dan mengenal Allah yang sejati sebagaimana dinyatakan oleh kitab suci. Ini tentu jadi cara melangkah atau cara berteologi yang unik. Calvin tidak mengajak kita untuk merenungkan bukti-bukti kemudian setelah itu menyimpulkan hal-hal ini. Tetapi Calvin mengajak kita untuk mencoba membahasakan pengertian tentang hal-hal ini, terutama tentang Tritunggal, dengan cara yang benar. Supaya kita dapat mengenal Allah yang disampaikan
oleh kitab suci atau yang diajarkan oleh Alkitab. Nah ini mengenai Allah, Allah tidak terbatas, kita tidak bisa tahu siapa dia, melampaui pengetahuan kita. Lalu Allah adalah roh, ini juga melampaui cara kita untuk memahami dengan cara yang kita pakai untuk memahami alam. Nah tapi bagi Calvin, dua ini adalah yang via negativa, nggak bisa dijelaskan. Sedangkan yang Tritunggal bagi Calvin adalah hal yang bisa dijelaskan. Nah tentu ini tidak berarti saudara bisa mengerti Allah secara komprehensif. Calvin mengatakan, kalau saudara agak terlambat ikut lalu saudara bingung, kok Calvin terus? Ya saya cuma mau ingatkan, ini his birthday. Jadi dalam ulang tahunnya wajarlah kalau kita pakai dia agak banyak. Nanti lain kali ulang tahun saudara ya saya pakai pikiran saudara lebih banyak. Tapi bukan di PA ya, mungkin di Gosip Pria atau apa. Nah jadi saudara sekalian, waktu Calvin mengatakan tentang Tritunggal atau tentang pengertian apapun tentang Allah, dia mengatakan kita nggak mungkin punya comprehensive understanding, pemahaman yang utuh. Tapi tujuan berteologi bukan itu kok. Tujuan berteologi adalah untuk mengenal dia di dalam konteks keselamatan. Atau lebih tepat lagi, mengenal dia di dalam pekerjaan yang dia mau kerjakan kepada kita. Nah ini ada pembagian ya, Allah dalam dirinya sendiri dan Allah yang menyatakan diri kepada kita. Nah bagi Calvin, pengenalan akan Allah adalah untuk mengenal siapa dia di dalam relasinya dengan kita. Sehingga saudara dan saya bertumbuh di dalam pengenalan dan bertumbuh di dalam kesalehan. Itu sebabnya tema utama dalam mengenal Allah menurut Calvin adalah untuk adanya kesalehan, piety. Supaya saudara dan saya bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Makin saleh, makin cinta Tuhan, makin takut akan dia, makin menikmati dia, makin menikmati kasihnya. Nah hal-hal seperti ini yang jadi tujuan. Sehingga saudara tidak berspekulasi tentang Allah tanpa tujuan. Saudara coba kenal Allah supaya bertumbuh di dalam kesalehan. Nah maka bukan comprehensive understanding, bukan pemahaman yang total karena itu nggak mungkin, tapi pemahaman yang akan berpengaruh ke dalam pertumbuhan rohani kita. Nah bagi Calvin, itu berarti saudara dan saya harus mengenal Allah Tritunggal sebagai Allah yang konsisten waktu dia menyatakan diri dan siapa dia di dalam dirinya. Nah ini ada tema teologi yang sangat penting yang saya pikir kita perlu tahu sebelum kita lanjut. Yaitu teologi atau cara berpikir mengenai Allah dalam dirinya sendiri dan Allah yang menyatakan diri kepada kita. Ini bisa dibagikan di dalam pengertian ad intra atau in se, God in himself. Atau karya Allah, opera ad intra, karya Allah di dalam dirinya sendiri. Atau aktivitas Allah di dalam dirinya sendiri. Ini agak rumit ya. Atau opera ad extra, aktivitas Allah dalam keselamatan atau dalam penciptaan. Waktu Allah melakukan sesuatu di luar dirinya. Nah ini adalah God in himself, ada Allah dalam dirinya sendiri. In himself, Allah dalam dirinya sendiri. Atau Allah di dalam pernyataannya kepada kita. Atau dengan kata lain adalah how he is towards us gitu ya. Bagaimana dia kepada kita. Jadi Allah di dalam dirinya dan Allah kepada kita. Allah menyatakan diri kepada kita. Nah saudara, kita nggak boleh menganggap bahwa siapa Allah dalam dirinya sendiri dan siapa Allah yang menyatakan diri kepada kita, ini adalah sesuatu yang berlawanan, nggak bisa. Kita tidak bisa mengatakan Allah itu Tritunggal waktu dia nyatakan diri kepada kita. Tapi dalam dirinya sendiri dia satu. Nah ini adalah bidat yang dilawan oleh gereja Tuhan di abad yang ketiga dan abad keempat. Bidat sampai abad kelima mungkin. Yaitu yang disebut dengan Sabellianisme atau modalisme. Bahwa Allah itu adalah Allah yang satu. Namun waktu dia menyatakan diri di dalam rupa yang berbeda-beda. Jadi ada Allah di dalam dirinya sendiri. Tapi Allah yang ini menyatakan diri, nah waktu dia menyatakan diri dia jadi Tritunggal. Tapi siapa dia di dalam dirinya sendiri ya kita nggak tahu dong. Yang kita tahu waktu dia menyatakan diri, kenapa? Oh ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Apakah Allah itu Tritunggal dari kekal sampai kekal? Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam dirinya sendiri? Oh ya kita nggak tahu. Nah ini ajaran yang dilawan oleh Calvin ya. Kita nggak tahu Allah seperti apa dalam dirinya sendiri. Yang penting waktu dia nyatakan diri kepada kita ya Tritunggal. Tapi aslinya dia
Tritunggal atau cuma satu, atau 9 tunggal, atau berapapun. Ya itu kita nggak akan bisa tahu. Nah bagi Calvin itu salah. Karena Allah dalam dirinya sendiri tidak mungkin beda dengan Allah yang menyatakan diri kepada kita. Sekali lagi ya, kita tidak mungkin tahu Allah secara total. Tapi kita nggak mungkin mendapatkan pengertian tentang Allah yang berlawanan dengan siapa dirinya. Nah itu sebabnya bagi Calvin pengertian bahwa Allah ada misteri tentang Allah, ada hal-hal tersembunyi tentang Allah. Itu benar, tapi kita tidak bisa ambil kesimpulan bahwa karena ada hal-hal tersembunyi tentang Allah, maka Allah Tritunggal hanya bisa dikenal waktu dia menyatakan diri kepada kita. Tapi Allah dalam dirinya sendiri bukan Tritunggal. Nah ini nggak bisa diterima. Saudara, baik Calvin maupun juga sepanjang sejarah gereja dalam ajaran yang ortodoks, kita tidak terima pembedaan antara pernyataan Allah dan Allah dalam dirinya sendiri. Jadi saudara, Allah itu Tritunggal bukan waktu dia menyatakan diri kepada kita. Dia adalah Allah Tritunggal, dirinya adalah Tritunggal. Kita nggak mungkin bisa berharap atau bisa berpikir bahwa dia itu berbeda dari Tritunggal. Nah, lalu kalau kita percaya Allah itu adalah Allah dalam dirinya sendiri misteri, dan dia kadang-kadang menyatakan diri sebagai Bapa, tapi ya di dalam periode keselamatan dia menyatakan diri sebagai Sang Anak, dalam periode gereja dia menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Wah ini ajaran yang ngawur. Karena berarti Allah tidak Tritunggal dalam dirinya, dia cuma Tritunggal di dalam pernyataannya kepada kita. Nah bagi Calvin ini tidak bisa diterima, bagi kita juga sama, bagi Alkitab juga sama, nanti kita akan lihat di yang berikutnya. Kenapa kita nggak bisa baca Alkitab dengan beres, kalau kita punya pengertian Tritunggal yang salah. Jadi Calvin mengatakan, kalau kamu mengenal Allah Tritunggal sebagai Allah yang bekerja untuk keselamatanmu, ada Sang Bapa yang merancang keselamatan, ada Sang Anak yang menggenapinya, ada Roh Kudus yang menyatukan kita dengan Kristus dan karena itu memastikan keselamatan kita. Itu hanya di dalam opera ad extra, hanya di dalam karyanya di bumi. Tapi aslinya dia kayak apa, Tritunggal atau bukan kita nggak tahu, salah. Jadi bagi Calvin, Allah adalah Tritunggal baik di dalam dirinya sendiri maupun di dalam pernyataannya kepada kita. Dia tidak mungkin bentur antara dirinya dalam dirinya sendiri dengan dirinya waktu menyatakan diri kepada kita. Nah sehingga kita bisa mengatakan Allah adalah Tritunggal. Allah itu Tritunggal dari kekal sampai kekal. Dia tidak menjadi tiga atau dia tidak berproses menjadi tiga pribadi itu bergantian. Bapa dulu baru Anak baru Roh Kudus. Maka saudara memahami kesatuan Allah dengan mengorbankan tiganya dia, tiganya persons atau pribadi Allah. Itu salah. Menekankan tiga pribadi Allah tapi mengabaikan kesatuan substansial. Ini juga salah. Nanti kita akan lihat kenapa. Nah jadi bagi Calvin, Allah adalah Tritunggal. Allah tak terbatas, Allah adalah roh dan Allah adalah Tritunggal. Nah ini beberapa hal yang kita lihat di dalam buku yang ke-1, bab yang 13. Nah itu sebabnya Calvin mengatakan ini ada kutipan yang bagus, saya coba bacakan bagi saudara ya. Saya coba terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia yang enggak terlalu spesifik ganti tiap kata ya, tapi maknanya kira-kira bisa dapat. Dikatakan bahwa Allah itu menyatakan dirinya sebagai Allah yang hanya mungkin dipahami ketika saudara dan saya merenungkan tentang dia, contemplated him di dalam tiga pribadi, in three persons. Kecuali kita mengerti hal ini, maka kita akan membuat Allah yang kosong, bukan Allah Alkitab ya, Allah yang kosong, yang gak jelas, yang bentur dengan konsep Alkitab, memenuhi pikiran kita, sehingga kita tidak lagi punya tempat untuk pengertian Allah yang benar. Ini di Institutio buku 1, bab yang ke-13. Maka Calvin mengingatkan, saudara dan saya harus merenungkan tentang Allah yang adalah tak terbatas, roh dan Tritunggal. Karena kalau kita tidak merenungkan dia di dalam tiga pribadinya, maka kita akan isi pikiran kita dengan Allah yang salah. Dan dengan demikian kekacauan yang terjadi bukan karena saudara tidak baca Alkitab, bukan. Tapi karena saudara baca Alkitab, tapi saudara mengerti salah dan akhirnya saudara memasukkan ke dalam pikiran saudara pengertian tentang Allah yang bukan dari kitab suci. Nah itu sebabnya seperti yang tadi sudah dibahas, kita akan lihat bahwa Allah bukan cuma Tritunggal di dalam relasinya dengan kita. Allah adalah Tritunggal di dalam dirinya sendiri juga. Nah yang berikutnya Calvin mengingatkan pentingnya untuk mengcontemplate merenungkan tentang dia di dalam aspek ini loh, aspek Tritunggal. Nah sekarang kita coba lihat
bagaimana pembahasan tentang Tritunggal ini perlu untuk membuat kita mengenal Allah yang sejati. Nah saudara sekalian, di dalam, ini kita mundur sedikit ya, mundur banyak sebenarnya, bukan sedikit. Di dalam perdebatan tentang teologi Tritunggal, tentang doktrin Tritunggal, itu ada beberapa hal yang membuat doktrin ini menjadi terekspresikan gitu ya. Yaitu bahwa ketika abad yang keempat, di abad yang keempat, gereja Tuhan sedang bentur dengan pengertian yang salah tentang Tritunggal. Lalu gereja coba rumuskan seperti apa sebenarnya doktrin Tritunggal itu. Dan di dalam usaha ini ada tanggal atau ada tahun yang penting, yaitu tahun 362. Ini saya sedikit bahas tentang sejarah ya di sini. Tahun 362 ada periode penting, yaitu ketika seorang namanya Athanasius. Athanasius dari Alexandria. Athanasius itu mengeluarkan sebuah surat untuk memberikan posisi tentang pertikaian yang ada. Surat yang bernama Thomus ad Antiochenos, surat untuk menyatukan orang-orang di Antioquia. Nah saudara, di dalam surat ini ada ide untuk membuat dua istilah. Jadi ini istilah akhirnya fix gitu ya. Yaitu istilah yang namanya usia atau substansi. Ini usia ya, bukan usia versi bahasa Indonesia. Berapa usiamu? Bukan, ini usia dalam pengertian substansi, natur. Lalu ada yang namanya hipostasis. Ini yang disebut ya, kalau dalam kalau paralel dari Latinnya adalah subsistens, kalau Calvin bilang subsistens atau persons gitu ya. Ada artikel yang bagus dari seorang namanya, sekarang saya lupa, Albert Meisters. Ini bukan Bapak Kapadokia atau bukan teman Athanasius, ini orang modern. Albert Meisters. Dia menyelidiki tentang doktrin Tritunggal dari para Bapak Kapadokia. Ya, orang biasanya lihat Basil dari Kaisarea, kemudian Gregory dari Nazianzus, lalu Gregory dari Nisa sebagai tokoh Kapadokia utama, Bapak Kapadokia. Nah dia melihat bahwa para pemikir dari Kapadokia ini, para Bapak Kapadokia, memahami pengertian tentang hipostasis dan usia berdasarkan karya Athanasius ini. Nah jadi sejak Athanasius kemudian para Bapak Kapadokia, orang akhirnya memisahkan antara penjelasan tentang yang satu dari Allah dan penjelasan tentang apa yang tiga dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah pemisahan ini penting karena saudara akan selalu berbicara tentang yang satu kalau bicara substansi, usia. Dan akan selalu berbicara tentang tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Waktu berbicara tentang hipostasis atau tentang persons. Nah jadi ini pembatasan yang sangat penting karena sebelumnya orang terutama di timur itu pakai istilah Yunani yang kadang-kadang saling bertukar. Orang bisa bilang usia artinya apa? Substansi. Hipostasis artinya apa? Natur juga kalau mau dibilang. Lalu ada fisis yang juga bisa diartikan natur. Nah itu sebabnya akhirnya diadakan pembedaan, termasuk ketika mengatakan persons, pakai kata prosopon misalnya. Itu juga dipakai. Nah jadi saudara mulai ada pembedaan antara apa yang disebut satu dari Allah dan apa yang disebut tiga. Jadi kita tidak mengkacaukan pemikiran kita tentang kesatuan Allah dan ketiga pluralitas pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan sembarangan. Nah ini digunakan supaya gereja membatasi dirinya dari kekacauan yang ada pada waktu itu. Di mana ada ajaran yang bersifat modalistik, modalisme. Saudara, modalisme tadi sempat kita singgung sedikit ya, ketika Allah itu adalah Allah yang menjadi Bapa, kemudian menjadi Anak, menjadi Roh Kudus. Dalam arti tidak ada kesejatian di dalam keragaman pribadi, persons. Berapa pribadi? Ya itu aja sih, Bapa ya dia, Roh Kudus ya sama orangnya, kalau mau dibilang sang anak juga sama. Jadi Bapa ya sang anak, anak adalah sang Roh Kudus. Ini tiga-tiganya sama aja, nggak boleh dibedakan. Nah itu ngawur karena waktu bicara tentang tiga berarti bicara tentang hipostasis, tentang pribadi. Waktu bicara tentang satu berarti bicara tentang usia, tentang substansi, nggak bisa dikacaukan. Allah bukan Allah yang tiga substansi, bukan tiga Allah. Tapi Allah bukan Allah yang satu pribadi.
Nah itu sebabnya modalisme menjadi hal yang membuat mereka waspada di bagian awal. Nanti di tahun 370-an, tokoh utama modalisme mati, akhirnya ajaran modalisme hilang. Waktu itu ya, tapi muncul-muncul lagi anyway. Nah sehingga para bapak Kapadokia lebih concern atau lebih konsentrasi untuk melawan ajaran yang sisi lain, yaitu ajaran dari Arianisme, dari Arius. Nah Arianisme di sisi yang lain mempunyai ajaran yang sangat kacau karena melihat bahwa yang boleh disebut sebagai Allah itu cuma Bapa. Bapa adalah pemilik substansi ilahi, substansi Allah. Bapa adalah satu-satunya yang disebut autotheos. Nah tentu ini bukan dari Arius ya, bahwa Bapa adalah satu-satunya yang memiliki kealahan, lalu kealahan Bapa ini dibagi kepada anak, dibagi kepada Roh Kudus gitu ya. Allah, sang anak lahir dari sang Bapa, maka natur ilahi sang Bapa atau substansi Allah Bapa dibagikan kepada anak. Karena kalau dia adalah anak dari Bapa yang adalah Allah, maka dia tentu adalah Allah. Lalu Roh Kudus keluar dari Bapa. Nah kalau Roh Kudus itu adalah yang keluar dari Bapa secara sempurna, maka dia adalah Allah juga karena berasal dari Roh Kudus, berasal dari Bapa. Nah tapi Arius nggak ngomong gitu ya. Autotheos atau Bapa adalah satu-satunya yang memiliki substansi Allah. Ini paling besar pengaruhnya itu dari seorang namanya Origenes. Nah dia yang memberikan pengajaran bahwa Bapa adalah satu-satunya yang memiliki substansi Allah dan dia yang membagikan kepada sang anak atau kepada Roh Kudus. Nah Arius tidak setuju kalau sang anak itu dibagi substansi Allah. Enggak sama usianya gitu ya. Bapa punya substansi Allah, anak enggak. Anak punya substansi yang mirip dengan Bapa, mirip aja tapi bukan sama. Nah ini yang dilawan oleh Athanasius dan seterusnya. Nah tapi para bapak Kapadokia, uniknya agak mirip dengan Agustinus. Nah saudara ini menarik ya kalau saudara mempelajari isu ini, tema ini. Saudara akan lihat banyak kali orang berpikir bahwa para bapak Kapadokia itu setia mengikuti Origen. Yaitu bahwa sang bapa melahirkan sang anak dan karena bapa adalah Allah, maka kealahan juga menjadi milik sang anak karena dia lahir dari bapa. Tapi tokoh yang tadi saya kutip, Albert Meesters memberikan penyelidikan bahwa itu semua terjadi sebelum tahun 362. Sebelum pemikiran tentang usia dan hipostasis ini menjadi fix gitu ya. Nah pasca 362, apalagi pasca 370, setelah itu para bapak Kapadokia terutama Gregory dari Nazianzus dan Gregory dari Nisa itu memiliki posisi yang berubah. Mereka tidak lagi melihat bapa sebagai satu-satunya pemilik substansi ilahi. Melainkan, nah ini unik, mirip dengan apa yang kita ketahui dari tradisi barat juga. Melainkan baik Bapa maupun anak maupun Roh Kudus mempunyai aktivitas yang unik sebagai pribadi, bukan sebagai substansi. Jika itu berkait dengan kelahiran sang anak misalnya. Maka ini ada kutipan dari Against Eunomius dari Gregory dari Nisa. Dia mengingatkan bahwa ketika kita mengatakan sang anak lahir dari sang Bapa, ini kita sedang berbicara tentang relasi hipostasis, persons, bukan substansi. Jadi tidak ada substansi melahirkan substansi yang lain, melainkan ini adalah tindakan yang berasal dari hipostasis atau dari pribadi Bapa kepada pribadi anak gitu ya. Ini enggak berarti kealahan jadi dua. Namun di saat yang sama di buku Against Eunomius, Gregory dari Nisa juga melawan contoh yang dipakai oleh Athanasius. Athanasius kasih contoh misalnya, karena sang bapa adalah Allah sejati, maka sang anak yang dilahirkan dari sang bapa itu memiliki kealahan seperti cahaya memancar dari matahari. Ini ilustrasi yang terkenal dipakai oleh Athanasius. Matahari dan cahayanya, ini satu. Nggak ada cahaya matahari tanpa matahari, nggak ada matahari yang bisa kelihatan kalau dia tidak pancarkan cahayanya. Jadi baik matahari dan cahayanya itu satu. Tapi saudara, Gregory dari Nisa bahkan mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa ada matahari dan ada pancarannya. Yang saya katakan adalah ada matahari yaitu sang Bapa, lalu ada matahari yaitu sang anak, dan ada matahari yaitu Roh Kudus. Nah saudara ini tentu bisa disalah mengerti, berarti ada tiga Allah, tapi dia mengatakan tidak. Dia mengatakan bahwa sepenuh-penuhnya sebagaimana sang Allah, demikian juga sang anak. Sebagaimana sang anak, demikian juga sang Roh Kudus.
Karena baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus adalah 3 pribadi yang secara sempurna adalah satu substansi. Nah, jadi bagi Gregory dari Nisa, waktu saudara berbicara tentang kemuliaan atau apapun yang ilahi tentang Bapa, hal yang sama saudara bisa bicarakan tentang Sang Anak. Hal yang sama saudara bisa bicarakan tentang Sang Roh Kudus. Hal yang unik dari masing-masing pribadi di dalam relasi satu dengan yang lain. Itu yang bisa dibicarakan secara persons. Nah, saya nggak bisa melihat wajah saudara, jadi saya nggak tahu apakah saudara wajahnya tercerahkan atau saya perlu ulangi lagi baru gerak. Jadi saya spekulasi aja bahwa saya mungkin harus ulangi sedikit kali ya. Ini spekulasi yang harap benar gitu ya. Jadi saya coba ulangi sedikit tentang pengertian ini. Jadi saudara sejak tahun 362, apalagi sejak tahun 370-an, baik Gregory dari Nazianzus maupun Gregory dari Nisa bergerak lebih jauh. Karena mereka melihat pentingnya untuk memerangi ajaran Arianisme. Karena seperti saya katakan tadi, pelopor dan juga penyebar modalisme sudah meninggal di tahun 370. Dan entah kenapa ya, setelah pemimpinnya meninggal, banyak pengikutnya juga hilang. Nah, tapi isu Arianisme ini masih muncul. Yaitu bahwa Yesus adalah ya ilahi, kalau mau dibilang ilahi terserah, tapi dia substansinya beda dengan Bapa. Nah, maka saudara, baik Gregory dari Nisa maupun Gregory dari Nazianzus mengingatkan bahwa sumber dari, bahwa kalau kita mengatakan bahwa anak itu dilahirkan dari Sang Bapa, kalau kita mau mengatakan begitu, itu tidak berarti bahwa Bapa sebagai pemilik seluruh substansi Allah melahirkan substansi yang baru. Enggak. Ini adalah tindakan dari pribadi pertama yang melahirkan pribadi kedua di dalam kekekalan gitu ya. Ini juga tindakan dari pribadi pertama untuk dari dia pribadi ketiga yaitu Roh Kudus keluar. Kalau kita mau bicara tentang relasi dan juga keberadaan logis. Ini ditekankan sekali oleh Gregory dari Nisa. Keberadaan logis bukan keberadaan urutan. Karena saudara nggak bisa bilang tadinya cuma Bapa lalu tiba-tiba ada Anak dan ada Roh Kudus. Ini adalah pembedaan logis. Kita berusaha memahami apa maksudnya Sang Anak itu dalam relasinya dengan Bapa, dan kita berusaha memahami keberadaan Roh Kudus dalam relasinya dengan Bapa atau dalam tradisi Barat dan Anak. Nah, maka saudara sekalian, bagi Gregory dari Nisa, saudara kita tidak bisa mengatakan bahwa yang punya substansi Allah itu adalah Bapa. Enggak. Ini lagi bicara soal substansi, satu Allah. Maka saudara, kalau kita bicara tentang ini ya, tentang apa? Ya banyak hal yang harusnya berkait dengan pembicaraan pribadi, kita bawa ke substansi, jadi kacau. Saudara, hal yang paling unik misalnya, bisakah Allah meninggalkan Allah gitu misalnya. Di atas kayu salib, Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kita bisa lihat, tafsirkan ini sebagai seruan sang manusia Kristus, itu juga tentu mungkin lebih akurat tafsirannya. Tapi umpama saudara mengatakan, relasi antara Bapa dan Anak seperti terpecah, itu bukan perpecahan di dalam substansi Allah. Ini nggak bicara tentang satu substansi loh. Ini bicara tentang relasi pribadi. Nah, tentu masing-masing pribadi tidak mungkin pisah satu dengan lain. Tapi yang mau ditekankan oleh Gregory dari Nisa adalah perlunya untuk memahami pembedaan waktu bicara substansi Allah dengan bicara persons. Maka kalau kita jelas dalam hal ini, nggak mungkin ada perkataan Yesus adalah yang lebih kurang ilahinya daripada Sang Bapa. Loh, kalau Yesus keluar dari Bapa, lahir dari Sang Bapa, katanya Yesus lahir pribadi kedua lahir dari pribadi pertama dalam kekekalan. Berarti kan pribadi pertama lebih besar. Ya, lebih besar dalam pengertian logis, dalam pembahasan hipostasis. Tapi tidak dalam pembahasan substansi, karena nggak ada dua Allah, cuma satu Allah kok. Satu Allah. Siapa Allah? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Loh, itu kan tiga. Enggak, itu satu Allah. Saya nggak bisa menyamakan satu dan tiga. Memang nggak disamakan. Karena ini satu dalam hal substansi dan tiga dalam hal persons. Nah, jadi saudara, ini teks penting dari Athanasius ya. Saya tulis saja namanya ya. Thomas ad Antiochenos. Sampai sini masih kelihatan harusnya ya? Masih ya, oke. Thomas ad Antiochenos. Jadi pembedaan yang jelas antara usia dan hipostasis. Nah, sebelum tulisan ini banyak orang salah berdebat nggak karu-karuan karena istilahnya salah lain. Allah itu satu hipostasis. Maksudmu hipostasis itu apa? Ya satu itu. Padahal dia mau bilang hal yang akhirnya diputuskan kita sebut usia gitu ya. Nah, jadi saudara, hal-hal seperti
Kalau satu ya satu, jangan bilang tiga. Kalau tiga ya tiga, jangan bilang satu. Allahmu berapa sih orang Kristen? Nah kalau saudara tak ditanya, Allahmu berapa ya? Saudara jawab satu. Tapi kesatuan Trinitarian, satu Tritunggal. Maksudnya waktu saudara mengatakan satu, saudara sambil mengatakan satu Allah, sambil mengatakan tiga pribadi. Waktu saudara mengatakan satu Allah tapi tidak mengcontemplate atau tidak merenungkan tiga pribadi ini menurut Calvin, saudara akan memahami Allah dengan cara yang salah. Nah jadi harusnya kita mengatakan begini ya, kalau kita diserang gitu, orang Kristen punya berapa Allah sih? Satu. Yesus itu Allah bukan? Allah. Bapa itu Allah bukan? Allah. Anak itu Allah atau bukan? Allah. Loh itu kan tiga, iya persons, tiga persons. Tiga persons tapi satu Allah. Oh maksudnya sama dengan natur manusia itu satu, tapi ada tiga pribadi manusia. Nah saudara Bapak Kapadokia lebih suka pakai ilustrasi kayak begini. Kesatuan secara substansi dengan keragaman secara person. Tapi tentu ada perbedaan antara kesatuan substansinya Allah dengan kesatuan natur manusia tentu ya. Kita nggak bahas itu secara detail sekarang. Tapi intinya adalah pembedaan ini pembedaan yang secara teologis penting. Sehingga saudara dan saya tidak dikacaukan dengan Allah itu satu atau tiga. Allah satu. Tapi waktu kita renungkan tentang Allah yang satu, kita merenungkannya melalui merenungkan tentang tiga pribadi. Nah maka waktu kita bicara tentang satu substansi, kita tidak bicara dengan mereduksi keragaman pribadi. Tiga pribadi ini harus tetap dipertahankan untuk bicara tentang satu substansi. Waktu kita bicara tentang tiga pribadi, satu substansi ini harus tetap dipertahankan. Nah itu sebabnya para Bapak Kapadokia lebih suka untuk mulai membahas tiga pribadi ini dulu. Bahwa ketiga pribadi ini adalah seperti, bukan ini ya, seperti contohnya Athanasius yang bagi Gregory dari Nisa sangat-sangat gampang dimengerti sebagai another Arianisme gitu. Kalau Bapa adalah matahari, sang anak adalah cahayanya, ya dia lebih rendah. Enggak of the same substance, tidak berasal dari natur yang sama dong. Meskipun Athanasius enggak mengatakan itu ya. Nah tapi para Bapak Kapadokia mencoba untuk mengatakan bahwa ketika kita memahami, misalnya lah contoh, ada api dan ada obor, itu sama dengan saudara melihat ada tiga obor yang ada tiga api. Waktu disatukan, ya kelihatan ya menjadi satu gitu. Tapi tetap itu adalah tiga obor yang berbeda. Nah itu sebabnya dari tradisi para Bapak Kapadokia, penekanan ada pada ketiga pribadi ini, sebagai tiga pribadi yang secara sempurna adalah satu Allah, satu substansi Allah. Gimana mengerti tiga kok ternyata satu substansi? Salah satu yang dipakai adalah perikoresis. Ya, saudara, ini istilah yang sangat terkenal di dalam perumusan doktrin Tritunggal. Ini yang salah ya. Yang salah-salah mana lagi biar dicoret aja. Oke, udah beres. Nah saudara, yang dimaksud dengan perikoresis adalah berada bersama-sama. Ini bukan istilah yang dipakai Calvin, tapi Calvin menjelaskan mirip dengan penjelasan perikoresis. Nah jadi perikoresis berarti baik pribadi Bapa, Anak maupun Roh Kudus bisa berada di dalam pribadi yang lain tanpa kehilangan identitas personalnya. Bapa tidak lebur menjadi anak atau anak melebur jadi Bapa. Atau Bapa menjadi Roh Kudus atau anak menjadi Roh Kudus. Enggak. Ketiga pribadi adalah ketiga pribadi secara kekal, dari kekal sampai kekal gitu ya. Tiga pribadi ini dari kekal sampai kekal, in himself. Bukan sesuatu yang terjadi sebagai pengembangan berikut. Nah itu sebabnya para Bapak Kapadokia memberikan penjelasan mengenai tiga pribadi ini adalah satu substansi yang jelas. Dengan mengatakan bahwa baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus ada di dalam pribadi yang lain. Saling ada di dalam yang lain. Nah ini kalau pakai istilah Athanasius, substansi atau usia itu artinya adanya kesatuan yang tidak mencampur keragaman. Gitu. Jadi substansi ini tidak mencampur keragaman, tidak mencampur keragaman. Bukan berarti percampuran Bapa, Anak dan Roh Kudus bersatu akhirnya jadi Allah. Kemudian ketika kita lihat persons jadi sepertiga Allah gitu. Enggak, ini bukan kesatuan seperti itu. Maka saudara menurut Athanasius di dalam Thomus ad Antiochenos, bahwa usia itu berarti sesuatu kesatuan yang tidak mencampur, unmingled unity. Satu substansi, bukan tiga substansi, satu substansi. Tapi ini tidak mengkacaukan tiga pribadi waktu disoroti dari sisi hipostasis. Nah maka istilah perikoresis sangat penting dan Calvin mempunyai penjelasan yang sedikit mirip dengan hal ini ketika dia berbicara tentang penafsiran Ibrani pasal
1 ayat yang ketiga. Nah, saudara, saya bacakan Ibrani 1 ayat 3. Dikatakan di Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Di sini dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kalau dalam Yunani lebih tepat mungkin diterjemahkan, dia yang adalah pancaran dari kemuliaan Bapa dan juga ekspresi karakter, ekspresi dari hipostaseos, dari hipostasisnya Bapa. Jadi Kristus adalah ekspresi dari hipostasisnya Bapa. Dalam arti pribadi pertama menyatakan diri dalam pribadi kedua. Ini perichoretic relations kata Calvin. Maka Calvin nggak pakai istilah itu ya, tapi Calvin mengatakan istilah bahwa Sang Bapa menyatakan dirinya dengan sempurna di dalam Sang Anak. Meskipun ada perbedaan hipostasis di sini. Nah, maka tafsiran Calvin mirip dengan penjelasan perikoresis. Yaitu dia mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang menyatakan, pribadi Allah, baik itu Bapa, Anak maupun Roh Kudus, adalah pribadi yang menyatakan dirinya di dalam pribadi yang lain. Ini keindahan dari istilah perikoresis dari para Bapak Kapadokia, dari Gregory dari Nyssa atau Nazianzus. Nah, Calvin mengatakan bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya dengan cara seperti itu. Sang Bapa menyatakan dirinya dengan mengatakan lihatlah Sang Anak gitu ya. Kamu mau mengenal Bapa, mau mengenal Dia dengan sempurna, lihatlah Sang Anak. Loh, kenapa bisa melihat Sang Anak? Karena Dia adalah gambaran dari hipostasis Bapa secara sempurna. Jadi siapa pribadi pertama bisa saudara kenal lewat pribadi kedua. Bagaimana aku kenal pribadi pertama? Lewat pribadi kedua. Nah, ini saya kutip dari Gregory dari Nazianzus, bukan dari Calvin. Nah, Gregory dari Nazianzus mengatakan di dalam orasi teologinya, waktu dia dipanggil oleh Kaisar Theodosius menjadi Archbishop di Konstantinopel, menjadi kardinal, menjadi pemimpin gereja di Konstantinopel. Dia memulai dengan serangkaian PA. Tapi beda dengan PA kita, PA itu adalah PA yang hampir selalu rusuh. Karena ketika Gregory pimpin PA, motivasi dia satu, yaitu menekankan tentang doktrin Tritunggal versi Konsili Nikea gitu ya. Jadi ini sebelum Konsili Nikea Konstantinopel dicetuskan. Konsili Nikea Konstantinopel tahun 381 ini Gregory dari Nazianzus melayani sebagai Archbishop di Konstantinopel itu tahun 379. Nah, dia mulai dengan PA dan seperti yang kita duga, peserta PA-nya adalah orang-orang yang siap debat bahkan siap ribut gitu ya. Puji Tuhan kalau PA kita nggak kayak gitu, apalagi di zaman pandemi ini. Tapi itu yang terjadi di Konstantinopel. Orang yang datang adalah orang yang siap mempertahankan Arianisme atau Tritunggal. Maka tiap kali PA itu hampir selalu ribut. Bahkan pernah dia akhirnya dipukul orang. Bahkan terjadi pertikaian, lalu salah satu hamba Tuhan rekannya itu mati. Mengerikan ya, PA taruhannya nyawa. Tapi itu yang terjadi. Maka dia benar-benar ketakutan sebenarnya untuk menjadi Archbishop di situ. Karena kalau riot terjadi, kerusuhan terjadi, ya target utama dia gitu ya. Nah, tapi dia akhirnya jalankan dan dia melakukan beberapa khotbah, theological orations yang terkenal itu. Nah, salah satu yang dia tekankan di situ adalah ketika dia mengatakan bahwa untuk kita dapat mengenal pribadi dari Tritunggal, pribadi dari Tritunggal itu menyatakan diri lewat pribadi yang lain. Pribadi pertama, ini yang dijelaskan Calvin juga di tafsiran Ibrani 1 ayat 3 tadi. Pribadi pertama dinyatakan dengan sempurna oleh pribadi kedua. Pribadi kedua dinyatakan dengan sempurna oleh utusan dari pribadi pertama, yaitu pribadi ketiga, Roh Kudus. Jadi tiap pribadi Tritunggal memperkenalkan pribadi yang lain. Kenapa Roh Kudus ada di dunia ini? Menyatukan kita dengan Kristus. Kenapa kita disatukan dengan Kristus? Supaya kita mengenal Bapa. Apa yang terjadi setelah kita mengenal Bapa? Bapa akan meninggikan Kristus untuk kita jadikan dia kepala. Setelah Kristus ditinggikan, Kristus akan bawa kita semua untuk sujud kepada Bapa. Nah, maka saudara sekalian, ini adalah perbedaan dari relasi persons dan keutamaan dari Bapa, lalu keutamaan kedua dari Anak, lalu keutamaan ketiga dari Roh Kudus menurut Gregory dari Nazianzus. Bukan keutamaan untuk adanya Allah yang lebih rendah derajatnya, tidak. Ini keutamaan yang perlu untuk keselamatan kita. Ini juga yang ditekankan oleh Calvin. Jadi saudara, bukan berarti Bapa lebih besar dari Anak, Anak lebih besar dari Roh Kudus. Ini kayak peringkat
Ranking 1 Allah Bapa, Sang Bapa. Ranking 2 Sang Anak. Ranking 3 Sang Roh Kudus. Siapa yang Allah? Oh, secara substansi ketiganya adalah satu Allah. Secara pribadi mana lebih unggul? Oh, Bapa lebih unggul, pribadi Anak nomor 2, ranking 2, pribadi Roh Kudus rankingnya agak kurang bagus gitu ya. Ranking 3. Enggak begitu Saudara. Tetapi keutamaan di dalam hal menarik orang untuk keselamatan ada pada Bapa sebagai perancang, kemudian Kristus yang menjalankan, lalu Roh Kudus yang menyatukan. Tapi masing-masing pribadi dari Tritunggal, dari hipostasis dari Tritunggal, dari persons, akan mengutamakan pribadi yang lain. Akan meninggikan pribadi yang lain. Anak adalah kemuliaan dari Sang Bapa, Roh Kudus akan memuliakan Anak, dan Roh Kudus adalah kemuliaan bagi Sang Anak dari Sang Bapa. Oh, ini menarik kalau kita gali lebih dalam lagi, meskipun sekarang kita mungkin nggak masuk ke situ ya. Tapi yang ditekankan oleh Gregory dari Nazianzus adalah bahwa waktu saudara melihat pribadi yang kedua, saudara akan mengetahui ada pribadi yang pertama yang dia nyatakan. Aku tidak datang berdasarkan kehendakku sendiri, aku datang berdasarkan kehendak Sang Bapa. Maksudnya Sang Bapa yang aku ingin nyatakan. Engkau lihat aku, engkau sudah lihat Sang Bapa. Gitu ya. Pribadi kedua mengatakan pribadi pertama dikenal lewat saya. Tapi pribadi pertama mengatakan bahwa engkau mengenal pribadi pertama supaya engkau jadi milik pribadi yang kedua. Bagaimana kita jadi milik pribadi yang kedua dengan pribadi yang ketiga? Menyatukan kita dengan Kristus. Maka saudara sekalian, meskipun seluruh pribadi Tritunggal berkaitan dengan keselamatan kita, namun masing-masing pribadi mempunyai keunikan pekerjaan yang tidak di-cover oleh pribadi yang lain. Yang mati bagi kita adalah pribadi kedua yang berinkarnasi, bukan pribadi pertama, bukan pribadi ketiga. Kenapa pribadi kedua? Karena inilah kemuliaan yang mau dinyatakan oleh pribadi yang kedua. Kenapa pribadi kedua rela mengosongkan diri? Karena kerelaan untuk mengosongkan diri adalah bagian dari substansi Allah. Loh, jadi Allah itu rela mengosongkan diri? Iya. Bapa rela mengosongkan diri atau membatasi diri. Roh Kudus rela membatasi diri. Sang Anak rela membatasi diri. Namun ekspresi dari sifat yang satu ini dinyatakan di dalam cara yang berbeda. Sang Anaklah yang berinkarnasi, kemudian mati di atas kayu salib. Dan ini yang membuat kita sadar bahwa meskipun penciptaan, keselamatan, dan juga penggenapan dikerjakan oleh tiap pribadi Tritunggal, namun masing-masing ada peran yang tidak tercover oleh pribadi yang lain. Nah, ini keindahan yang juga kita lihat di dalam pengertian Tritunggal, di dalam relasi antar pribadi. Maka Gregory dari Nazianzus dengan nyaman membicarakan bahwa tiap hipostasis, tiap pribadi dari Tritunggal mengajarkan kepada kita satu kebenaran yang indah. Yaitu bahwa masing-masing pribadi meninggikan pribadi yang lain. Ada kemuliaan yang dibagikan. Ada kemuliaan yang tidak menjadi milik pribadi, satu pribadi, tapi dibagikan kepada pribadi yang lain, bahkan dibagikan kepada manusia. Nah, itu yang kita lihat di dalam konsep perikoresis salah satunya. Lalu Calvin di dalam tafsiran Ibrani 1 ayat yang ketiga, dia mengatakan, loh kenapa ya para pribadi Tritunggal ini, baik Bapa maupun Anak maupun Roh Kudus, bisa menyatakan dirinya lewat pribadi yang lain. Mengapa satu pribadi bisa menyatakan pribadi yang lain dengan sempurna? Calvin menjelaskan, karena ada satu substansi Allah. Satu substansi ini adalah dasar dari mutual indwelling, adalah dasar dari keberadaan satu pribadi dari Tritunggal di dalam pribadi yang lain. Nah, itu sebabnya setelah membahas tentang keunikan dari persons, dari pribadi dengan relasi yang saling perikoretik ini, baru Calvin mengingatkan pentingnya untuk menyadari satu substansi Allah yang simple, yang utuh, yang tidak terbagi-bagi. Maka saudara, Calvin menekankan ini bahwa, saya ambil kutipannya, bahwa keberadaan satu pribadi di dalam pribadi yang lain dimungkinkan karena ada satu substansi Allah. Satu substansi ini merupakan dasar dari pernyataan dari satu pribadi di dalam pribadi yang lain. Dan dari situ kita sadar, seperti yang Calvin katakan tadi, waktu saudara merenungkan tentang Allah, kalau kita mengatakan Allah itu sebagai satu substansi, nggak mungkin bisa dilakukan tanpa merenungkan tentang karya dari tiga pribadi dari Tritunggal di dalam keselamatan kita. Nah, jadi saudara sekalian, ini sesuatu yang Calvin banyak ambil dari Gregory dari Nazianzus. Di dalam theological orationsnya, teologi Gregory dari Nazianzus mengatakan kalimat-kalimat yang sangat indah. Dia mengatakan bahwa ketika seluruh dunia berusaha untuk memahami yang paling utama itu ya, substansi atau
Kita berusaha memahami ada gitu kalau kita mau pakai pergumulan kita sekarang. Ini saya kasih garis, ini para bapak gereja ini zaman sekarang. Di zaman modern ini kita berusaha untuk memahami ada gitu ya, keberadaan. Apa sih keberadaan ultimat itu? Apa keberadaan yang paling utama? Apa yang menjadi yang utama? Yang paling penting? Apa sih ground of beings gitu ya? Keberadaan yang paling besar, yang paling utama. Keberadaan, ada yang paling utama, itu apa? Nah saudara, para bapak Kapadokia adalah, terutama Gregory dari Nazianzus banyak dan Gregory dari Nyssa banyak mendiskusikan ini. Mereka sangat senang Origen. Basil, salah satu tokoh dari bapak Kapadokia, dan juga Gregory dari Nazianzus adalah orang yang KTB-nya itu pakai bahannya Origen. Jadi mereka hobi KTB lalu bahannya Origen. Tapi tentu mereka sangat kritikal terhadap kecenderungan neoplatonismenya Origen. Dan menurut mereka Origen punya problem. Punya problem dalam melihat Allah sebagai yang utama namun terpisah dari dunia ini. Sehingga untuk yang utama itu berkait dengan dunia ini dia perlu pengantara. Maka bagi Origen keberadaan tertinggi adalah Allah. Lalu Allah yang satu ini dinyatakan ke dalam dunia lewat pengantara yaitu Kristus dan Roh Kudus. Jadi Kristus dan Roh Kudus menyatakan Allah kepada dunia ini. Nah ini dikritik atau tidak nggak disetujui oleh para oleh Gregory dari Nyssa dan Gregory dari Nazianzus. Saudara, nama Gregory itu pasaran banget saat itu. Gregory dari Nazianzus punya papa namanya Gregory juga. Jadi sama-sama Gregory dari Nazianzus. Lalu paman dari Gregory dari Nyssa katanya juga namanya Gregory. Jadi pamannya Basil itu Gregory. Gregory dari Nyssa namanya Gregory. Gregory dari Nazianzus Gregory. Papanya Gregory dari Nazianzus juga Gregory. Kalau mereka kumpul orang teriak Greg, semua nengok. Itu ya, ini membingungkan. Pestanya akan sulit kecuali kita panggil Greg 1, Greg 2 dan seterusnya. Nah bagi Gregory, Nyssa atau Nazianzus sama aja. Origen punya kesalahan besar karena melihat yang paling utama untuk mengikat ada adalah keberadaan yang bukan relasional. Nah ini yang mereka kritik sehingga bagi para bapak Kapadokia dan juga Calvin nanti kita lihat menekankan bahwa hal yang paling utama atau penggerak dari segala sesuatu adalah relasi. Kenapa kita melihat substansi Allah menjadi substansi yang sesuatu yang kita kenal? Karena ada 3 pribadi ini. 3 pribadi menyatakan dirinya yang adalah satu Allah. Nah maka Gregory dari Nazianzus mengingatkan waktu saudara pikir tentang yang satu, saudara pikir tentang yang 3. Pikir tentang yang 3, pikir tentang yang satu. Nggak bisa pisah gitu ya. Saudara nggak bisa pikir bahwa ada substansi Allah yang terpisah dari 3 pribadi ini. No, 3 pribadi itu adalah satu Allah. Nah tapi kalau kita berpikir satu Allah lalu membuat yang 3 ini nggak jadi 3, yaitu namanya modalisme. Kalau kita membuat yang 3 ini bukan satu Allah, ya kecenderungannya mungkin ke Arianisme atau ke 3 Allah. Ini kritik yang diberikan kepada para bapak Kapadokia yang sama sekali mereka tolak. Kami nggak pernah percaya 3 Allah, kami percaya satu substansi Allah kok. Nah maka saudara yang ditekankan adalah bahwa seluruh realita kita ini dikaitkan atau digerakkan oleh relasi Tritunggal. Mana ya, saya mau ke Tritunggal. Nah jadi saudara sekalian bagi para teolog, baik itu Calvin maupun bapak Kapadokia, Allah Tritunggal penggerak segala sesuatu. Kenapa ya Allah Tritunggal ini harus dipercaya sebagai satu substansi Allah, bukan lebih dari satu, bukan 3. Salah satunya adalah berkait dengan keselamatan. Saudara, keselamatan itu apa sih? Keselamatan bukan cuma kita mendapatkan status benar dari Allah. Status benar dari Allah itu sangat penting. Tapi setelah itu kita diadopsi menjadi anak. Kita berbagian di dalam kasih yang Allah berikan, yang Bapa berikan, di dalam relasi Trinitarian. Jadi saudara sekalian, kita berbagian di dalam apa yang Allah sendiri miliki di dalam relasi Tritunggal. Bapa mengasihi anak dan anak mengatakan sama seperti Bapa sudah mengasihi aku, Bapa juga akan mengasihi kamu. Jadi saudara kita diundang untuk berbagian di dalam relasi Allah Tritunggal. Dan seluruh karya yang Allah Tritunggal kerjakan berkait dengan ini loh. Jadi kita tidak bisa memahami dunia kita sebagai dunia yang cuma digerakkan oleh sang penggerak pertama itu loh. Seperti yang dikatakan oleh Aristotle. Penggerak yang akan menarik seluruh gerakan menuju ke dia. Enggak. Tapi kita ditarik oleh atau kita ada dan hidup dan diselamatkan oleh Allah yang menyatakan kasih-Nya di dalam relasi Trinitariannya. Di dalam relasi baik antara Bapa maupun Anak maupun Roh Kudus. Nah maka
Meskipun kita percaya ada 3 pribadi Tritunggal, kita juga percaya bahwa baik Bapa maupun Anak maupun Roh Kudus adalah satu Allah. Dan kesatuan ini adalah kesatuan yang membuat kita sadar bahwa apa yang Allah mau adopsi jadi milik Dia lewat Sang Anak, hanya mungkin dilakukan kalau Sang Anak itu adalah Allah. Jadi Dia adalah satu substansi dengan pribadi pertama maupun pribadi ketiga, satu Allah. Kalau pribadi kedua dan pribadi ketiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak berbagian di dalam substansi ini, bukan satu Allah. Maka saudara, keselamatan kita adalah keselamatan yang gak akan berkait dengan Allah sendiri. Allah dan relasi Trinitarian yang gak akan berkait dengan kita. Nah ini yang akan coba kita lihat berkait dengan keadaan kita sekarang, terutama benturan dengan Yudaisme ataupun juga Islam. Nah saudara, tentu doktrin Tritunggal gak mungkin diaminkan oleh orang Islam. Islam tidak akan setuju kalau Allah itu adalah Allah Tritunggal. Alasannya tentu karena agama mereka punya cara berpikir yang lain, bukan Trinitarian. Nah lalu perdebatannya seringkali adalah karena yang menganut monoteisme versi Islam mempunyai pola pikir yang seperti itu, menganut bahwa Allah itu cuma bisa satu, hanya satu pribadi, satu substansi, apapun itulah. Lalu kontra dengan orang Kristen yang memiliki pola pikir Trinitarian, susah nyambungnya. Karena waktu saudara mempercayai Allah yang Tritunggal, saudara mempercayai sesuatu yang cara berpikirnya itu tidak mungkin nyampe, nggak mungkin sanggup dimiliki juga oleh orang-orang yang percaya monoteisme yang ketat itu. Sehingga diskusi antara orang Kristen dan Islam akhirnya seringkali menjadi bentur. Namun yang kita bisa tekankan di dalam percakapan ini ya, bahwa saya percaya Allah sejati harus Tritunggal, adalah ketika kita mengatakan bahwa kalau engkau percaya Allah itu hanya satu dan tidak ada relasi Trinitarian di dalamnya, maka ada begitu banyak hal yang tak terjelaskan di dalam dunia kita sekarang. Dunia kita adalah dunia yang secara independen bergerak, dan dunia kita adalah dunia yang secara independen berjalan. Dunia adalah dunia yang independen. Nah mungkin saudara tanya, loh apa kaitannya dunia kita jadi independen? Ini kelihatan nggak atau monitor harus ditutup? Nggak. Bisa ya? Ya, dunia independen. Saking independennya sampai tersembunyi. Nah dunia kita adalah dunia yang independen kalau percaya bahwa Allah itu satu. Karena begitu banyak aktivitas yang terjadi di dalamnya itu tidak berasal dari aktivitasnya Allah. Nah saya nggak bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi harus terjadi dari aktivitas Allah, tentu enggak ya. Banyak hal yang terjadi di dunia ini itu yang kontra dengan sifatnya Allah, itu yang kita sebut dosa. Jadi dunia tidak mungkin bisa diamini sebagai dunia yang bersih dan menunjukkan sifat Tuhan. Enggak. Ada begitu banyak hal dalam dunia ini yang memang harusnya dibuang dan disingkirkan. Tetapi ada hal-hal yang terjadi dalam dunia ini, waktu kita coba telusuri, ternyata bersifat independen dari Allah, karena Allah itu satu. Dan salah satu yang independen dari Allah adalah ketika kita melihat dunia itu penuh dengan relasi yang saling menguatkan atau relasi yang saling menyatu gitu ya. Jadi keragaman yang membuat adanya relasi, keragaman relasional, bukan keragaman kacau. Merupakan sesuatu yang otomatis akan kita setujui lah ada di dunia ini. Saudara bisa melihat proses yang terjadi dari pembakaran di mesin sampai akhirnya terjadi gerak roda di mobil saudara. Kalau saudara mengerti hal ini, ya saya nggak ngerti, tapi ya kalau saudara ngerti, saudara akan dapat menjelaskan kaitan antara teori fisika mengenai panas dengan gerakan ban gitu. Saudara bisa kaitkan itu semua secara mekanik dan juga secara pengertian fisika lain. Saudara bisa mengatakan ada banyak hal yang saling berkait dan itu yang membuat saya mengerti kenapa mobilnya jalan. Ada begitu banyak hal yang di dalam dunia ini yang terjadi di dalam relasi satu dengan lain. Dan relasi yang terjadi satu dengan lain adalah relasi yang terjadi di dalam keragaman. Nah saudara, aktivitas ini adalah aktivitas yang independen dari Allah. Karena ternyata Allah tidak memiliki ini di dalam dirinya. Dia bukan Allah yang relasional. Itu sebabnya di dalam pengertian para bapak Kapadokia, kalau engkau melihat dunia ini lalu menganggap bahwa penggerak utamanya non-relasional, ya sulit untuk kita memparalelkan atau menyatukan yang sifatnya relasional ini dengan Allah yang non-relasional. Allah yang di dalam dirinya itu tidak ada kaitan antara satu person dengan person yang lain. Satu person dengan person yang lain. Gak ada kaitan, Allah cuma satu kok. Nah tapi di dalam doktrin Tritunggal, saudara dan saya bukan cuma belajar bahwa ada satu Allah dan ada tiga pribadi, bukan cuma itu. Tapi kita belajar memahami bahwa pencipta seluruh dunia adalah pencipta yang berelasi di dalam relasi intertrinitarian mereka. In himself.
Allah yang berelasi di dalam dirinya, Allah yang mempunyai relasi perikoretik di dalam keragaman personsnya. Allah yang mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan sosial adalah kehidupan yang harusnya diikat oleh kasih dan perjanjian. Allah yang di dalam kitab suci merupakan Allah penyebab segala sesuatu, Allah pencipta, dan juga Allah yang mewahyukan diri. Saudara, dua ini nggak bisa nyambung di dalam teologi non-Kristen. Tapi di dalam pengertian Calvin di Institutio, mengenal Allah pencipta dan mengenal Allah penebus, mengenal Allah pencipta dan mengenal Allah yang mewahyukan diri adalah dua hal yang berkait. Ya, Allah penebus nanti di buku 2 ya, tapi di buku 1 ditekankan Allah pencipta dan Allah yang menyatakan diri lewat ciptaannya. Allah bukan cuma mencipta, tapi Allah sedang menunjukkan kepada manusia siapa dirinya. Dan Calvin menekankan bahwa kalau kita tidak mempunyai insting atau kebiasaan berpikir, bahwa waktu kita berpikir tentang Allah yang satu secara substansi, kita langsung merenungkan tentang Allah ini melalui ketiga pribadinya. Waktu kita merenungkan tentang tiga pribadi Allah, kita sedang menyembah satu Allah ini. Kalau kita tidak punya pola pikir seperti itu, maka nggak ada kaitan antara pencipta dan wahyu. Allah adalah Allah pencipta yang menjadi motor penggerak awal, tetapi yang tidak pernah dipahami secara jelas di dalam ciptaannya. Karena apa yang ada pada sang pencipta ternyata tidak ada pada alam atau sebaliknya. Apa yang ada pada ciptaannya ternyata nggak ada pada sang pencipta. Namun di dalam pengertian Kristen kita dapat menyadari Allah yang adalah Allah Tritunggal, our Trinitarian God, adalah Allah yang mencipta. Dan waktu dia mencipta, dia menyatakan bahwa dirinya bisa direnungkan, bahkan harus direnungkan. Sebagai Allah yang menciptakan segala sesuatu di dalam keteraturan, di dalam perjanjian, di dalam relasi kasih. Keteraturan, perjanjian, relasi kasih. 3 hal, keteraturan, perjanjian, dan relasi kasih. 3 hal yang kalau diwujudkan di dalam relasi antar manusia akan jadi baik. Kalau manusia tahu bagaimana hidup dalam keadaan harmonis dengan sesama berdasarkan kebenaran Tuhan, tahu bagaimana menyatakan kasih, tahu bagaimana mentaati perjanjian atau menikmati hidup di dalam perjanjian, maka kita akan sadar bahwa ciptaan kita sebagai manusia sedang hidup di dalam dunia yang diciptakan oleh Allah yang juga bersifat relasional, mempunyai perjanjian dan menjalankan relasinya dengan teratur. Allah yang seperti ini yang menyatakan diri. Nah itu sebabnya keragaman dari ciptaan di dalam Kejadian pasal 1 dibarengi dengan keragaman penjelasan tentang siapa Tuhan. Saudara, banyak hal yang indah di dalam kitab Kejadian, salah satunya adalah keragaman deskripsi tentang Tuhan. Sama seperti beragamnya ciptaan Tuhan, demikian beragamnya penjelasan Alkitab tentang Allah. Ini belum bicara tentang pluralitas pribadi ya, ini bukan bicara tentang 3 pribadi Allah dulu, belum. Tapi Alkitab memberikan penjelasan tentang Allah dengan cara yang ragam. Saudara baca Kejadian 1 dan 2, nama Allah yang dipakai di situ ternyata berganti di Kejadian 3. Sekarang ada Yahweh di perjanjian Kejadian 3 yang menggambarkan nama relasional antara Allah dan manusia misalnya. Kemudian keragaman dari nama Allah, keragaman dari pernyataan Allah. Ada satu ketika dikatakan bahwa yang berseru, yang menyatakan kepada Abraham itu adalah Allah. Lalu tiba-tiba waktu Abraham mau bunuh anaknya sesuai dengan perintah Allah, mengorbankan Ishak. Yang berseru mengatakan hentikan adalah malaikat Allah. Jadi saudara, keragaman bahasa seperti ini menunjukkan bahwa pencipta kita adalah pencipta yang sedang menyatakan kelimpahan dia di dalam ciptaan. Kelimpahan yang ada pada diri Allah, yang belum bicara soal keragaman pribadi Allah memang, tetapi menunjukkan bahwa ciptaan kita ini menunjuk kepada Allah yang lebih limpah lagi daripada ciptaan ini. Nah itu sebabnya ketika kita berbicara tentang Allah, kita akan renungkan keragaman di dalam Allah. Bahkan akhirnya masuk ke dalam pengertian yang sempurna, keragaman dari pribadi Allah. Allah Tritunggal. Bahwa Allah adalah Allah yang berelasi, Allah yang mengasihi, Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi yang lain, Allah yang menunjukkan dirinya di dalam penciptaannya. Dan itu sebabnya kita menyadari bahwa waktu saudara dan saya baca Alkitab, saudara akan diperkenalkan kepada Allah yang kita perlu waktu untuk renungkan, untuk pikirkan. Sambil renungkan, pikirkan, dan kita akhirnya sadar bahwa untuk keselamatan itu bisa total menjadi milik kita. Allah menyatakan dirinya di dalam kesempurnaan pengertian ini. Pengertian yang menurut Calvin adalah pengertian non-apofatik gitu ya. Ini adalah pengertian yang bersifat jelas, yaitu bahwa Allah adalah Allah Tritunggal. Ini bukan semacam
gambaran yang yang blur. Tritunggal itu apa sih? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kan cuma bahasa kita, Allah aslinya enggak gitu. Enggak, Allah adalah Tritunggal. Allah adalah Allah yang mempunyai keragaman pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang saling mengasihi dan yang menyatakan diri kepada kita. Sehingga waktu saudara baca Alkitab, saudara akan digiring, diarahkan dengan penuh cinta kasih oleh Tuhan. Untuk pelan-pelan melihat bagaimana dia menyempurnakan pekerjaan keselamatan. Bersamaan dengan dia menyempurnakan pernyataan dirinya. Pernyataan diri Tuhan enggak langsung jelas di awal loh. Tuhan mengizinkan kita bergumul. Bergumul mengenal ciptaannya, bergumul mengenal siapa dia, bergumul mengenal apa yang Tuhan buat, dan bergumul untuk masuk ke dalam pengenalan akan Allah yang makin lama makin dalam, dan makin dalam. Dan ini kutipan bagus dari John Calvin. Calvin mengatakan bahwa ketika saudara dan saya merenungkan, merenungkan tentang Tuhan, saudara sadar bahwa saudara sedang masuk ke dalam bahasa atau pengertian yang begitu berlimpah dari Tuhan, yang makin sempurna kita pahami di dalam keselamatan. Kenapa keselamatan sangat penting? Karena di dalam keselamatan saudara tahu bagaimana relasi Tritunggal itu menjadi bagian dari relasi yang dibagikan kepada saudara, hanya lewat Kristus. Maka saudara, perjanjian baru adalah pernyataan yang jelas sekali tentang Allah yang adalah Tritunggal. Dan itu dilakukan dengan hadirnya pribadi kedua ke dalam dunia. Jadi saudara, keunikan dari wahyu Tuhan adalah bahwa kesempurnaan wahyu ini ada pada Kristus. Karena hanya dengan Kristus saudara bisa merenungkan dua pribadi yang lain. Ini sebelumnya nggak bisa dilakukan. Saudara, memang Israel mengakui Allah sebagai Bapa, itu sering dinyatakan di dalam kitab suci. Tapi bukan menjadi pola utama. Perjanjian lama tidak terlalu akrab ya menyebut Allah sebagai Bapa. Ada beberapa bagian yang mengatakan itu tapi tidak menjadi gaya utama. Orang Israel menyadari Allah adalah Bapa yang memelihara tapi itu tidak dominan di dalam sebutannya. Baru setelah perjanjian baru Kristus hadir. Akhirnya kita mengenal bahwa Allah itu Tritunggal. Jadi saudara, kalau kita renungkan lagi sejarah gereja, kita akan sadar bahwa doktrin Tritunggal secara istilah itu dimatangkan di dalam konsili Nikia Konstantinopel tahun 381 ya. Dari sini kita dapat memahami penjelasan yang indah sekali tentang satu substansi Allah dan tiga pribadi Allah. Di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi itu. Dan kita mendapatkan pengertian yang bukan menambahkan sesuatu kepada Alkitab. Melainkan memberikan batasan supaya kita nggak jatuh either here, entah di sini, atau di sini, atau di ini. Mana ya? Tiga Allah. Triteisme. Berapa Allah yang kamu punya? Tiga. Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Berapa Allah? Tiga. Oh itu ngawur. Nah jadi saudara, kita tidak jatuh dalam ketiga kesalahan ini dengan batasan yang diberikan di dalam konsili. Jadi konsili tidak merumuskan bahwa ternyata ada Allah Tritunggal yang baru dimengerti atau yang baru diciptakan di sini. Enggak. Tapi konsili membatasi supaya kita nggak salah memahami siapa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan jatuh ke modalisme, Bapa, Anak, dan Roh Kudus cuma tukar-tukar peran. Jangan jatuh ke triteisme, ini adalah tiga Allah yang nggak punya satu substansi yang sama. Jangan jatuh ke Arianisme, di mana hanya satu yang punya substansi Allah, yang lain adalah lebih rendah. Nah ini menjadi kacau karena membuat kita salah memahami kitab suci. Maka saudara, di dalam kitab suci, pernyataan Tritunggal itu menjadi sempurna di dalam kehadiran Kristus. Kenapa ya perjanjian lama tidak banyak bicara soal Tritunggal? Karena Calvin mengatakan dengan jelas tadi, ini kutipan dari Gregory dari Nazianzus punya orasi teologi juga, bahwa Tritunggal itu perlu dikenal supaya kita sadar keselamatan kita itu begitu penting. Sebelum ada kepastian keselamatan di dalam cara yang tuntas dari Tuhan, saudara dan saya sulit mengenal Tritunggal. Nah itu sebabnya meskipun perjanjian lama mempunyai banyak bahasa tentang Tuhan yang memberikan hint, memberikan petunjuk ada sifat plural di dalam diri Allah. Meskipun kita nggak tahu apa itu ya, berapa pluralitasnya. Tapi perjanjian baru menunjukkan sejak Kristus datang, bahwa lewat keselamatan yang disempurnakan dari Kristus, kita dapat mengerti bahwa Kristus membawa kita kepada Sang Bapa. Dan Sang Bapa membawa kita untuk ada di dalam Kristus. Melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi baik Kristus, Bapa, dan Roh Kudus adalah yang bekerja untuk membawa kita ke dalam keselamatan. Apa itu keselamatan? Berbagian di dalam relasi kasih dari Tritunggal.
Kalau dari tradisi timur, ortodoks timur dikatakan kita menjadi masuk ke dalam masuk ke dalam bagiannya Allah. Kita nggak bahas secara teknis sekarang. Kita mengalami teosis, perbagian dengan Allah. Kalau pakai bahasanya Barat, kita mengalami relasi kasih dari Allah. Relasi kasih dari Tritunggal. Seperti Bapa, Kristus, dan Roh Kudus saling menyatakan relasi, saling menyatakan kelimpahan, saling berbagi kemuliaan. Demikian kita menerima bagian itu. Maka saudara, bagian ini tidak mungkin kita terima. Apa yang Allah Tritunggal kerjakan gak mungkin kita pahami kecuali ada diri dari Tritunggal yang diberikan. Dan Kristus memberikan dirinya supaya kita tahu bahwa dengan berbagian di dalam Kristus kita berbagian di dalam relasi ilahi. Di dalam relasi antara Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Maka inilah yang menyebabkan kita tahu bahwa konsili gereja dan juga perkembangan yang terjadi tidak memberikan penjelasan tentang Tritunggal untuk menambahkan sesuatu yang gak ada di Alkitab, tapi sebaliknya memberikan batasan supaya kita tidak step out, supaya kita tidak jatuh ke dalam kesalahan yang umum terjadi 3 ini. Tapi kalau saudara bisa pikirkan kesalahan yang lain ya silahkan. Kita tidak akan melangkah ke dalam kesalahan itu karena dibatasi atau diarahkan oleh konsili ini. Itu sebabnya konsili mempunyai sifat sebagai memberi peringatan, bukan memberikan kelimpahan penjelasan. Saudara nggak dapat penjelasan yang limpah dari konsili karena konsili akan pakai bahasa yang sebisa mungkin precise tapi juga condense gitu ya. Jadi nggak banyak-banyak kasih eksposisi. Saudara akan mengalami pengertian yang limpah dari siapa Allah Tritunggal melalui merenungkan kitab suci dan membaca kitab suci bersama dengan para bapak gereja atau para tokoh reformator. Tapi konsili menolong kita untuk kita tidak melangkah dalam langkah yang kreatif tapi ngawur. Nah sayang sekali kalau gereja sekarang sudah tidak lagi diarahkan oleh konsili. Sehingga tafsiran tentang Tritunggal itu dijalankan dengan ngawur. Kita nggak mengatakan konsili adalah pemberitahu siapa Allah kepada kita. Bukan, itu Alkitab. Tapi kita tahu bahwa konsili memberikan peringatan. Kalau kamu baca Alkitab dan kesimpulanmu ini, salah. Kenapa salah? Karena Allah nggak begini. Apa salahnya modalisme? Karena modalisme tidak mengakui ada 3 pribadi Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa salahnya triteisme? Karena triteisme tidak mengakui Allah yang esa itu Allah yang tunggal, Allah yang satu. Apa kesalahan Arianisme? Karena Arianisme tidak memahami atau tidak mempercayai pribadi kedua dan ketiga sebagai pribadi yang berbagian di dalam substansi ilahi yang satu itu. Jadi saudara, ketika kita menyadari batasan yang diberikan oleh konsili, kita akan melangkah dan memahami doktrin Tritunggal dengan lebih limpah dan lebih indah sebenarnya. Itu sebabnya kita bersyukur karena baik dari apa yang dikatakan oleh Calvin maupun juga apa yang dikatakan para bapak Kapadokia dan juga tadi kutipan dari Warfield, kita menyadari bahwa saudara dan saya punya problem kalau saudara dan saya tidak melihat Allah sebagai Allah Tritunggal. Jadi sekarang kita tidak lagi sedang memberikan penjelasan. Allah Tritunggal itu memang sulit dimengerti, memang gak masuk akal, memang aneh, tapi ayolah beriman. Salah. Sebaliknya justru Calvin, Bapak Kapadokia dan juga Benjamin Warfield berusaha untuk menjelaskan bahwa kalau kamu gak kenal Allah itu Tritunggal, kamu akan kacau. Kamu akan mengatakan, ayolah meskipun Allah ini sulit dipercaya karena cuma satu atau karena banyak Allah, ayolah percaya aja, itu yang lebih tepat ya. Nah itu sebabnya kita tidak terlalu setuju dengan kegigihan Agustinus untuk mencari contoh untuk Tritunggal. Agustinus banyak lakukan itu. Saudara, Agustinus punya doktrin Tritunggal itu sangat limpah ya. Saudara nggak bisa simpulkan dia dengan gampang. Saudara baca dan saudara sadar ada begitu banyak kekayaan di dalam pengertian dia tentang Tritunggal. Kita belum bahas apa yang ditekankan Agustinus sekarang. Ada banyak hal yang Calvin bagikan justru mungkin lebih paralel dengan Gregory dari Nazianzus sekarang. Tapi apa yang Agustinus bagikan juga sangat limpah. Dalam pertemuan yang berikut pada giliran saya PA, saya akan coba kaitkan bagaimana penafsiran terhadap kitab suci, tapi kita juga coba lihat kerangka pikir dari Agustinus. Apa hal yang ditekankan di dalam pengertian doktrin Tritunggal dari dia. Nah saudara, Agustinus melakukan banyak sekali hal yang baik. Tetapi salah satu yang disayangkan adalah dia terlalu banyak memberikan contoh tentang siapa itu Tritunggal. Nah kita tahu, contoh tidak mungkin mengcover semua pengertian. Contoh atau ilustrasi pasti cuma menekankan satu hal. Tapi sayangnya banyak orang dikacaukan dengan ilustrasi atau contoh yang justru membuat doktrin Tritunggal makin membingungkan. Maka saudara, kita tidak bisa mengatakan Tritunggal itu seperti apa ya. Ayo jelaskan Tritunggal pakai contoh yang gampang. Gak bisa. Karena contoh yang gampang akan cenderung membuat kita makin bingung dengan Tritunggal. Kalau nggak percaya silakan cari contoh ya dan saudara akan tambah bingung. Kalau saudara mengatakan banyak kok contoh. Misalnya, aku adalah bapak di rumah.
Waktu lagi setir mobil, supir. Waktu lagi di gereja adalah pendeta. Jadi aku adalah bapak, supir, dan pendeta. Tritunggal. Bukan, itu ngawur. Itu modalisme. Jadi saya nggak menjelaskan Tritunggal dengan memberikan contoh sebenarnya. Jadi saudara memang kita akan berhati-hati tentang contoh. Bukan berarti contoh itu nggak membantu. Ada contoh yang baik yang membantu, tapi cuma untuk menekankan satu sisi saja. Namun yang harus kita pahami adalah bahwa doktrin Tritunggal itu diformulasikan untuk membuat kita melihat kelimpahan dari pengertian teologi atau pengertian membaca Alkitab. Dan formulasi ini yang penting, bahwa Allah adalah satu substansi dan tiga pribadi.